Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar yang hari ini temanya adalah inovasi dalam kegiatan pembelajaran kokurikuler. Bapak Ibu peserta yang berbahagia yang saya hormati, baik itu pengawas Dinas Pendidikan, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Eh, Pembahasan kali ini kaitannya dengan pembelajaran kokurikuler. Nah, ini kita pahami bahwa pembelajaran kokurikuler menjadi bagian penting dalam menumbuhkan karakter ataupun kreativitas dan kompetensi peserta didik. Dan tentunya ini juga sudah menjadi hal yang sering kita dengar berkaitan dengan kegiatan kokurikuler. Dan tak lain adalah bagaimana satuan pendidikan bisa dengan kegiatan kokurikuler bisa mencapai 8 profil pelajar, ya, dimensi 8 profil Dimensi pelajar. profil lulusan. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebagai atau penyaji materi, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di layar virtual kita, sumber yang sudah tidak asing, ya, bagi wilayah mana nih? Wilayah Kemang. Wilayah tengah dan wilayah utara, ya. Mungkin kalau wilayah barat mungkin belum sebagian belum kenal, atau wilayah timur juga atau selatan juga belum sebagian Ya. kenal. Di sini sudah hadir. Nah, tentu eh, sesuai dengan kompetensi yang akan disampaikan sesuai dengan tema pada hari ini. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu yang akan memberikan materi pada pertemuan hari ini atau menyajikan materi yaitu Ibu Nur Hasanah, MPD. Beliau adalah pengawas SMP Dinas Wilayah Pendidikan Kemang. Kabupaten Bogor. Bu Nur Hasanah sudah siap? Mangga. Baik, baik. Eh, Kalau begitu, Bapak Ibu, untuk keberkahan pertemuan siang hari ini, kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa teknis kegiatan webinar, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah penyajian materi, nanti dipersilakan untuk bertanya kepada narasumber ataupun juga bisa berbagi praktik baik kegiatan kokurikuler di sekolahnya yang sudah dilakukan. Dan juga mohon dalam perjalanan penyajian materi mic-nya untuk di unmute, ya. Kemudian juga Bapak Ibu boleh menyiapkan pertanyaan dan dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan dan akan disampaikan kepada narasumber. Baik, kita langsung saja sama-sama dengarkan dan juga menyimak dan juga memahami penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hatur nuhun Kang Ganjar anu pangbagirna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang mana pada hari ini dengan berbagai nikmatnya, terutama nikmat sehat, kita bisa sama-sama bersilaturahmi melalui Kombel Pengawas ini. Yang mengambil tema pada hari ini adalah pengelolaan kurikulum menuju inovasi kokurikuler. Tak lupa salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Betul. Wasallam yang telah membawa kita dari zaman awam menjadi faham. Dan mudah-mudahan pada hari ini semuanya menjadi lebih paham dan lebih terang benderang lagi. Yang terhormat Bapak Korwas, yang kami hormati Bapak Ketua MKPS, yang kami hormati di sini ada para sesepuh ya, dan para pakarnya di bidang pendidikan, ada Bapak Haji Dr. Itang Cintaka, beserta dengan Bunda Dwi Yusmi, yang tidak pernah bosan khususnya membimbing saya. Juga rekan-rekan hebat semuanya, Bu Is dengan jajarannya selaku Ketua Kombel Pengawas, rekan-rekan pengawas yang lain, para kepala sekolah, para guru, dan semua yang peduli dengan pendidikan yang sama-sama saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Bapak, Ibu, seluruh pendidik yang hebat, kegiatan kokurikuler ini, suka apa belit bilang kokurikuler ini antara R dan L. Tidak lagi sekedar tambahan dari sebuah pembelajaran, melainkan wadah nyata untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, kepedulian sosial, juga keterampilan abad 21 untuk murid-murid kita. Insya Allah pada hari ini mari kita sama-sama meluangkan pikiran, berbagi pengalaman, atau mungkin berkreasi dengan ide-ide segarnya. Jadi kokurikuler ini tidak hanya sebuah formalitas, tapi mari kita jadikan kegiatan kokurikuler ini sebagai ruang pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan tentu saja berdampak. Tidak hanya bagi murid, tapi juga untuk sekolah dan masyarakat. Saya yakin pada kegiatan diskusi dari hari ini akan melahirkan ide-ide segar, ide yang brilian, sehingga kita bisa melahirkan murid-murid kita ini dengan mereka bisa berkata, aku siap, aku bisa, dan aku akan beraksi. Seperti itu. Punten mohon izin saya share untuk materi hari ini. Kelihatan teman-teman? Sudah ada? Sudah, jelas. Sudah ada. Jelas? Jelas. Iya. Sudah. Bu. Oke. Nah, punten yang ahli bahasa nih. Ada siapa di sana ya? Punten tolong dibacakan. Kalau ke Pak Dokter mah, atau kayak yang nyuruh ya. Ada bulan. Siap dibacakan. Oh, Bapak, mangga Pak Haji. Aduh, punten sanes miwarang. Bunga melati di dalam jambangan. Warnanya putih, indah sekali. Cakep. Cakep. Jangan takut akan perubahan. Cakep. Karena inovasi membawa solusi. Keren. Cakep. Ya, aplaus untuk kita semua dan khususnya Tepuk untuk Pak Haji. tangan. Hatur nuhun Pak Haji punten pisan sanes miwarang. Baik rekan-rekan hebat semua, kita lanjut. Nah, kenapa sih sebenarnya kita hari ini ada di sini? Ternyata di sini kurikulum itu bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tapi bagaimana kurikulum itu kita men-share ke seluruh, baik itu pendidik, peserta didik, maupun tenaga kependidikan lainnya, bagaimana kurikulum yang baik dan yang harus relevan serta kontekstual. Nah, punten, sebelum kita lanjut, di sini ada 2 pertanyaan pemantik, mangga dituliskan di kolom chat. Apakah pembelajaran yang selama ini kita lakukan sudah cukup? Baik untuk guru-guru maupun rekan-rekan hebat
dari pengawas atau kepala sekolah, apakah Bapak Ibu selama ini, selama menjadi guru, sudah merasa cukup apa yang kita berikan untuk anak-anak kita? Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyiapkan murid untuk menghadapi tantangan di masa depan? Mangga kita lihat apakah sudah ada di kolom chat. Bu Nui, maaf bisa diperbesar nggak layarnya nih? Boleh, nggak kelihatan ya? Belum ada. Ketinggali, Nah, kelihatan? Oke. Dah. Ya, coba apa saja punten Kang Ganjar, tolong dibacain. Jawaban dari rekan-rekan apakah sudah cukup? Hmm. Belum cukup, masih perlu penguatan, kata Bu Bayu. Terus kata Bu Nani ya, Bu Nani Widiawati, masih harus banyak belajar, katanya Bu Noy. Oke, oke. Belum ada chat Seperti lagi itu nih. ya. Belum. Jadi katanya pembelajaran di kelas belum cukup, masih perlu penguatan. Mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung? Mangga. Pak Haji Itang juga sama, masih belum cukup. Bunda Dwi terus adaptif dengan kondisi saat ini. Oke. Dari SMP Wirabuana nih, belum Ibu, masih jauh. Wah, ini harus dikejar. Jauh sekali, jauh kemana Pak Ben? Mangga barangkali dari rekan-rekan ada yang mau Mike, menyampaikan mangga, secara silakan. langsung? Ya, mangga. Ada yang mau menyampaikan secara langsung, Kang? Mangga dipersilakan aja sebelum kita lanjut ke materinya dengan raise hand. Kita cek ya, kita cek. Ada yang resign kah, Bapak Ibu? Belum ada yang resign. Belum? Dari Pak Reza nih kayaknya tidak cukup harus dengan pembelajaran kontekstual. Oke. Masih ada. Kita kasih waktu 1 menit ya, Kang. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada yang tepuk tangan tuh. Oh, bukan resign, tepuk tangan. Bukan raise hand ya. Bu Eti, kita di Tangannya sini untuk nanti. belajar karena di kelas masih perlu berbagai inovasi untuk sampai kata cukup. Wah, tidak cukup harus dengan penambahan kegiatan yang lebih kontekstual. Tadi Pak Reza ya, Pak Reza Purba. Pak Haji Isna, ini pembelajaran terus berproses. Ajarin muridmu sesuai dengan zamannya. Benar, wah. Terus ada siapa lagi nih? Wah, banyak juga nih yang sudah masuk kolom chat. Jadi semuanya rata-rata menyampaikan belum cukup dengan Oke. pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Ternyata orang-orang hebat di sini merasa masih belum cukup memberikan kepada murid-murid kita apa yang sudah kita miliki, berbagai pengetahuan yang kita miliki, baik yang masih mengajar ataupun yang sekarang sudah menjadi pengawas, ternyata belum cukup ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk melengkapi kekurangan kita tadi, salah satu kegiatan adalah melalui kokurikuler ini. Karena di kokurikuler ini tidak saja anak-anak kita belajar tentang teori, tapi juga lebih ke praktik yang relevan dengan dunia nyata. Nah, di sini mungkin tidak usah terlalu banyak dibahasnya, kita sepintas saja
saya yakin semua rekan-rekan sudah memahami apa itu kurikulum. Jadi kurikulum di sini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini bersumber dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Di sini kita bisa lihat di dalam struktur kurikulumnya terdiri dari intra, ko, dan ekstrakurikuler, di mana di antara ketiganya ini akan saling memperkuat. Sehingga nanti akan lahir anak-anak itu yang terampil. Tidak hanya sebatas teori saja, tapi juga terampil dalam berbagai hal lain yang meliputi sosial dan lain sebagainya. Juga karakter yang mumpuni. Itu yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, pengelolaan kurikulum yang baik ini merupakan fondasi yang kuat. Sehingga guru dan kepala sekolah harus merancang kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Apa saja peran pengelola kurikulum ini? Tentunya yang pertama adalah perancangan strategi pembelajaran. Kalau mengutip dari kalimat Bu Haji Tati, di sini bisa kita menggunakan dengan analisis SWOT. Apa saja yang menjadi peluang, apa yang menjadi tantangan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menetapkan strategi yang tepat untuk pembelajaran. Khususnya di sini adalah pembelajaran yang kokurikulernya. Kemudian peran yang kedua adalah penghubung antara kebijakan dan praktik. Di sini mungkin teman-teman pastinya sudah memahami dan mempelajari banyak sekali permen-permen Ibu ya, nano-nano itu dari 1 sampai 13. Saya yakin semuanya sudah melahap habis dan memahaminya. Tapi peran pengelola kurikulum ini selain memahami secara teoritis, yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempraktekkan dalam keseharian dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai koordinator kolaborasi guru. Karena dalam menetapkan kegiatan kokurikuler ini diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka pengelola kurikulum ini juga berperan sebagai pengendali mutu dan evaluasi. Dan tentunya dia juga harus sebagai penggerak inovasi. Nah, di sini bisa kita lihat peran-peran dari kurikulum itu sendiri. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat. Baik. Di sini hubungan antara pengelolaan kurikulum dengan inovasi kokurikuler. Yang pertama, keterkaitan atau keterhubungan secara konseptual. Kokurikuler adalah eksistensi dari kurikulum. Kurikulum adalah kerangka utama yang memuat capaian pembelajaran, dimensi, profil lulusan, dan prinsip pembelajaran. Sementara kokurikuler merupakan bentuk implementasinya. Dan inovasi di sini akan memperluas ruang belajar dari kelas ke dalam kehidupan nyata. Nah, punten di sini karena saya background-nya IPA, maka saya ambil contohnya di sini sebagai pengejawantahan dari keterkaitan secara konseptual, mengambil temanya kearifan lokal dan pembelajaran IPA. Di sini jelas sekali bahwa karakter-karakter yang kita harapkan yang muncul dari DPL ini dengan mengambil tema kearifan lokal, diantaranya adalah anak bisa bernalar kritis. Dia bisa melihat sumber daya apa sih yang ada di daerahnya. Ya. Misalkan salah satu contoh, punten bisa nih, karena saya dari SMP 2 Citerep. Di sana banyak pabrik, tapi masih banyak juga sawah-sawahnya. Nah, anak-anak kita ajak melihat dunia nyata. Peluang-peluang apa yang ada di sana? Ya, kekuatan apa yang bisa dijadikan sebagai sumber daya utamanya?
Kemudian IPA-nya mereka diajak untuk melakukan penelitian atau riset singkat, di mana di dalam kegiatan tersebut kita juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, pengelolaan kurikulum yang adaptif, mendorong inovasi. Tentu saja di sini pengelolaan kurikulum yang baik ini meliputi analisis kebutuhan murid dan sekolah. Dan di sini juga kita bisa mengambil tema ini berdasarkan kebutuhan murid dan sekolah. Bisa juga kita dari hasil analisis rapot pendidikan. Kemudian yang kedua, integrasi lintas mata pelajaran. Kemudian yang ketiganya, penjadwalan baik sistem blok atau reguler. Dan pemanfaatan sumber daya lokal dan digital. Itu ya Bapak Ibu hebat. Nah, di sini inovasi co-curricular ini tentu saja akan memperkuat dimensi profil lulusan, di mana diharapkan dari kegiatan co-curricular yang inovatif ini akan bermakna secara sosial dan budaya. Dan di sini ya, sesuai dengan pembelajaran mendalam harus menyenangkan. Kemudian di sini juga melatih keterampilan abad 21. Pengelolaan kurikulum yang sistematis ini mencakup penyusunan RPP atau modul co-curricular. Nanti di akhir saya berikan contohnya. Kemudian harus terintegrasi ke kalender akademik dan jadwal harian. Jadi nggak berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian juga asesmennya bisa berbasis proses dan produk. Tentu saja di sini ada formatif dan sumatifnya. Dan diakhiri dengan refleksi serta tindak lanjut. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini pengelolaan kurikulum harus visioner. Artinya harus melahirkan inovasi yang berdampak. Inovasi kokurikuler yang terstruktur akan memperkaya implementasi secara nyata dan kontekstual. Tadi ada ya, yang di sana juga harus belajar lebih kontekstual lagi. Sini ya dampaknya. Mudah-mudahan semua, terutama rekan-rekan yang pernah berada di Wakakur, itu selalu mengelola kurikulum itu dengan hati, sehingga akan menghasilkan kegiatan-kegiatan juga yang menyentuh jiwanya. Jadi sentuhlah dia tepat di hatinya gitu ya. Sehingga murid ini lebih termotivasi dan terlibat. Gurunya juga lebih kreatif dan reflektif. Jangan lupa nih kita juga harus berefleksi. Jangan sampai kita merasa, wah sudah hebat. Nggak ada yang salah apa yang kita sampaikan. Tetapi refleksi ini perlu. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita perbaiki, dan langkah-langkah apa lagi yang harus kita terapkan. Sehingga sekolah, khususnya kegiatan kokurikuler ini menjadi ruang tumbuh dan bermakna. Bapak Ibu, definisi kokurikuler seperti yang sudah kita sama-sama pahami, merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan. Sini ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah penguatan, pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Kompetensi di sini yang dimaksud adalah tadi 8 dimensi profil lulusan. Sehingga nanti dari kegiatan ini diharapkan akan lahir murid-murid yang memiliki kepemimpinan efektif, yang berintegritas, profesional, dan transformatif. Baik. Belum ada yang interupsi ya. Jadi kalau kecepatan mohon diberitahu Kang. Bisa buru-buru. Baik teman-teman hebat semua.
kita lanjut. Co-curricular ini akan menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan, bermakna, dan memberdayakan. Jadi diharapkan di dalam kegiatan co-curricular ini jangan sampai anak merasa tertekan. Ada kalanya kan kalau di kelas, terutama saya nih yang IPA selama saya menjadi guru, kadang anak diem gitu di kelas itu ya, seolah-olah memahami, tapi giliran bel bunyi teriak. Nah, berarti kan di sini sudah ada tanda tanya. Jangan-jangan selama belajar itu anak-anak boro-boro seneng, tapi yang ada merasa tertekan. Karena yang paling diharapkan adalah jam pelajaran bel berbunyi nyaring gitu ya. Dan jam kos, biasanya seperti itu. Nah, tapi di dalam co-curricular ini diharapkan bisa memberdayakan. Jadi di awal kita menerapkan program-program co-curricular ini harus diawali dulu dengan analisis. Silahkan melibatkan orang tua. Baik. Ya elah, Nah, dari lama. hasil ini, ada juga gitu yang berisik ya. Murid tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Nah, co-curricular ini menjembatani pembelajaran konseptual di kelas dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Sehingga di sini murid-murid kita ini dapat mengembangkan kompetensi secara lebih utuh dan kontekstual. Tadi ada ya, merasa belum cukup tapi harus lebih kontekstual. Nah, di dalam kegiatan kolekuler kita bisa mengembangkannya semua bakat minat anak sehingga dia bisa berkontribusi lebih banyak lagi dalam kehidupan nyata. Ini Bapak Ibu, co-curricular akan memberikan ruang hidup bagi pembelajaran mendalam. Jadi tetap ini harus selalu terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bukan hanya di kepala murid, tapi juga di seluruh anggota tubuhnya. Co-curricular menjadikan satuan pendidikan ini bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi kita jadikan murid-murid kita sebagai manusia seutuhnya. Ya, ini gambarnya. Kita bisa lihat. Sorry. Nah, ada yang mau berpendapat, mangga dengan gambar yang ini? Mangga, silakan. Boleh raise hand saja. Kira-kira gambar ini apa ya? Karakter apa yang jelas sekali terlihat dari gambar ini? Oh, ada Pak Aan. Mangga Pak Aan mau berpendapat. Selamat buat Pak Aan dan rekan-rekan. Saya pengen mendengar suara Pak Aan nih. Langsung ditembak. Pasti di mute, Pak An. Pasti di Nah, mute. mangga Pak Aan. Kalau lihat gambar ini nih, ingat kita dulu waktu masih kecil ya. Iya, Kira-kira yang apa saya nih lihat karakternya? dari iya. Suara saya terdengar, Ibu? Jelas, jelas. Jelas ya. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Dari gambar yang saya lihat ini ada beberapa anak yang sedang berpegangan tangan. Jadi sepertinya memang sedang bermain bersama-sama dengan penuh riang gembira gitu ya, Bu ya. Yep, Dan mungkin betul. ini yang diharapkan dari pembelajaran itu, harapannya bisa dilaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan buat semuanya. Gitu. Oke, baik Pak An, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Mangga. Silakan Bapak Ibu, di sini kita saling berbagi pengalaman.
Mangga, kira-kira karakter apa yang muncul dari gambar ini yang jelas sekali terlihat? Eh, mohon izin Ibu, boleh berpendapat? Mangga, mangga Pak. Ya, izin off cam juga ya. Oh ya, mangga Pak. Kalau melihat gambar ini, kalau saya zoom itu seperti permainan zaman jadul ya, zaman Ya. dulu. Kalau tempat saya itu di Cilacap namanya ini permainan jamimuran gitu ya. Oh, Di situ jamimuran, kan ya. sambil nyanyi, sambil gandengan tangan dan posisinya muter gitu. Ya. Nah di situ mungkin karakter yang terbentuk dari kegiatan permainan tersebut adalah kebersamaan ya, dan kemudian mengembirakan. Dengan permainan tersebut ikatan tali emosional antar sesama itu terbentuk gitu Bu, sehingga kepedulian, empati dan lain sebagainya itu bisa dibentuk dengan permainan model seperti ini karena merasa bergembira bersama gitu. Itu aja sih. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Kalau dilihat dari 8 DPL, kira-kira yang mana Pak? Dari 8 DPL itu. Kan di sana ada keimanan dan ketakwaan, kemandirian, oh ya, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kesehatan. Nah, dari 8 itu yang mana yang lebih pas kalau kita lihat anak-anak yang sedang berpegangan tangan ini? Ada 2 ya. Mungkin dari yang lain, mangga. Di kolom chat tuh, Iya. di kolom chat kolaborasi katanya tuh rata-rata Bu Oke, Nur. iya. Iya. Sip, benar ya. Kolaborasi dan komunikasi. Kalau nggak pada Komunikasi. ngobrol, bingung kali ya. Ntar yang ada pegangannya pada lepas, jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi. Oke, baik teman-teman hebat semua, yang hebat-hebat dan mantap. Nah, tujuan kokurikuler di sini adalah mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan secara nyata melalui pembelajaran yang bermakna. Nah, tadi salah satunya adalah dalam bentuk permainan. Oke, kita lanjut. Karakteristik kegiatan kokurikuler ini yang saya ambil dari buku panduan pembelajaran kokurikuler ya. Yang pertama, memiliki tujuan untuk memperkuat satu atau lebih dari DPL. Mengembangkan tema sebagai muatan pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya. Ketiga, mengelola alokasi waktu secara fleksibel. 4, mengembangkan rangkaian kegiatan secara terencana. Jelas di sini harus terencana secara sistematis, mulai dari penentuan tema sampai ke evaluasi dan pelaporannya. Nah, sini bisa kita lihat nih praktek pedagogisnya. Kita berperan sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar yang mendampingi proses berpikir, merasakan, dan bertindak. Kemudian lingkungan pembelajarannya, lingkungan yang terbuka, aman, inklusif, dan saling menghargai. Karena jelas murid-murid kita, terutama di sekolah besar, yang dalam satu kelasnya itu bisa lebih dari 20 orang memiliki keberagaman. Baik keragaman secara intelektualnya, keragaman latar belakangnya, dan lain-lain. Kemudian kemitraan pembelajaran. Di sini harus ada keterhubungan nih, berkesinambungan antara satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga pendidik, dan juga murid-murid kita, kemudian keluarga, masyarakat, media, dan orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan. Jelas di dalam kokurikuler ini kita juga tidak bisa menafikan lagi bahwa teknologi digital ini sangat kita perlukan. Nah, di sini Bapak Ibu, perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen kokurikuler ini.
Yang pertama tentunya penentuan tim kerja kokurikuler dulu. Ini bisa di SK-kan. Kemudian analisis satuan pendidikan melalui rapor pendidikan, membuat perencanaan berdasarkan hasil analisis. Nah, bentuk-bentuk kegiatan kokurikuler ini terdiri dari 3 cara. Nanti yang akan saya contohkan itu pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang dipadukan dengan gerakan 7 KAIH. Dan juga bisa dengan cara lainnya. Dengan cara lainnya ini kita bisa mengambil konteks budaya lokal lingkungan sekolah kita. Nah, alokasi waktu ini juga diambil dari Permendikdasmennya. Untuk kelas 7 dan kelas 8 ini 360 JP dan kelas 9 320 JP. Pelaksanaan. Mengacu pada perencanaan. Kemudian yang kedua, penyesuaian strategi pembelajaran agar lebih kontekstual, kolaboratif, dan mendorong eksplorasi serta refleksi. Kemudian di dalam pelaksanaan kokurikuler ini kita harus pandai-pandai menyiapkan ruang belajar yang menantang sehingga tumbuh rasa ingin tahu dari murid-murid kita. Sehingga mereka bisa terlibat aktif dalam mengembangkan ide-ide atau mencari solusi secara kreatif. Kemudian saat pelaksanaannya bisa, dan ini harus memang bentuk kolaboratif, bentuk cara lainnya, atau pelaksanaan kokurikuler dalam bentuk 7 KAIH. Asesmen. Asesmen formatif ini digunakan untuk memantau efektivitas strategi pembelajaran. Sumatifnya mengacu pada alur perkembangan 8 dimensi profil lulusan. Dan di akhir kegiatan, kita menyusun pelaporan dalam raport murid yang dicantumkan pada kolom kokurikuler. Jadi teman-teman ini tidak terpisah lagi ya, tidak seperti nilai P5, tapi ini berada pada satu lapor dengan nilai mapel, nilai intrakurikuler. Nah, ketentuan deskripsi pada saat kita memberikan pelaporan ini menggambarkan pencapaian dimensi profil lulusan, menggambarkan hasil belajar secara ringkas, dan menggunakan bahasa yang positif dan edukatif. Jadi pada saat kita membuat deskripsi harus menggunakan bahasa yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa sih harus inovasi? Alasan yang pertama karena dunia ini cepat berubah. Kemudian anak kita ini berada pada Gen Z atau Gen Alpha yang cenderung kreatif, digital natif, dan butuh ruang ekspresi. Inovasi kegiatan kokurikuler ini harus relevan tentunya dengan kebutuhan masa depan. Dan kita membuat program harus yang menarik, jangan sampai anak males-malesan lihat judulnya aja udah ogah gitu ya. Apalagi belajar bersama gitu. Jadi pandai-pandailah, silakan kita berkolaborasi dengan para pakar bahasa dalam menentukan tema yang menarik. Sehingga anak, apa aja ya kegiatannya, muncul rasa ingin tahu seperti itu. Kemudian di sini juga inovasi dalam kegiatan kokurikuler ini diharapkan dapat membentuk kecakapan. Nah, prinsipnya berbasis minat dan bakat, tentunya terintegrasi dengan kurikulum, kontekstual dan relevan, kolaboratif, digital dan kreatif, berkarakter dan bermakna. Nah, di sini ini salah satunya ya. Ada bentuk kegiatan kokurikuler ini seni dan budaya, bisa lingkungan dan sains, teknologi digital, kewirausahaan sosial, leadership, dan kepedulian sosial. Kenapa kokurikuler itu penting berinovasi? Salah satunya ini, untuk membuat kurikulum itu menjadi lebih hidup. Tujuannya, ya Bapak Ibu, meningkatkan motivasi belajar, pencapaian DPL, pengembangan soft skill,
mengembangkan keterampilan abad 21 kontekstual dengan materi. Nah, strategi implementasinya, ya teman-teman ya. Strateginya dengan membuat mapping minat dulu. Makanya ini harus ada kolaborasi antar sesama guru. Tidak mungkin dilakukan oleh Wakakur doang, tapi semua harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oke. Ini jadwal pelaksanaan kurikuler itu harus fleksibel, sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan SDM-nya. Prinsip dasar pelaksanaannya, ya Bapak Ibu, terintegrasi, variatif, tidak memberatkan, dan partisipatif. Nah, di sini ngobrol dengan rekan-rekan guru, ujung-ujungnya apa? Aduh, ini mah sama aja dengan P5 kemarin. Tidak ada anggaran, tidak difasilitasi oleh sekolah, katanya gitu. Ini curhatan nih, curhatan dari teman-teman yang ada di sekolah. Sarwa wae gitu. Itu mah anggar ujung-ujungnya terlaksananya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menyusun program kokurikuler tadi analisis karena masing-masing sekolah berbeda. Berbeda sarana prasarananya, berbeda sumber dayanya, berbeda karakteristik dari murid-muridnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu. Aspeknya, aspek perencanaan. Nah, di sini tantangannya kegiatan kokurikuler sering dianggap tambahan. Solusinya, rancang kegiatan kokurikuler berbasis tema nasional yang terhubung langsung dengan dimensi profil lulusan. Tantangan lagi, jadwal padat, tidak fleksibel, katanya seperti itu ya. Kalau jadwalnya padat, bisa kita gunakan dengan sistem blok. Kemudian aspek guru nih, tidak semua guru terbiasa dengan pendekatan proyek. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa dengan kegiatan proyek ini. Tapi saya yakin semua yang ada di sini sudah terbiasa. Jadi pada saat proses pembelajaran di kelas tidak hanya satu arah. Tidak hanya dengan ceramah, tapi sudah terbiasa melakukan pendekatan dengan proyek atau refleksi karakter. Seperti yang tahun sebelumnya ya, kita sudah terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE-nya. Jadi sekarang tinggal diterapkan pada kegiatan kokurikuler. Nah, beban administrasi guru membuat inovasi terasa berat, katanya gitu ya. Solusinya kita membentuk tim fasilitator. Apalagi dengan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi Neng AI itu yang bisa kita manfaatkan. Tapi jangan langsung plek ketiplek kita tiru. Tapi silahkan amati modifikasi. Sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi gunakan aplikasi yang ada sebagai alat bantu. Jangan dijadikan sebagai sumber utamanya. Aspek murid. Sama di sini juga murid belum terbiasa kerja tim, ada kesenjangan minat dan kemampuan, kurangnya ruang ekspresi. Nah, di sini solusinya adalah awali dengan kegiatan eksplorasi minat. Wayahna teman-teman ya, kita harus punya data tentang bakat, minat, kemudian juga gaya belajarnya dari murid-murid kita. Berikutnya, aspek dukungan sekolah. Kegiatan kokurikuler belum menjadi budaya sekolah. Nah, ini nih katanya minimnya dukungan fasilitas. Ini yang dijadikan alasan teman-teman. Kurangnya keterlibatan orang tua. Jadi sekarang kita harus pandai-pandai melakukan pendekatan. Libatkan orang tua. Gunakan platform digital. Ini aspek evaluasinya.
solusinya, gunakan rubrik penilaian yang mencakup proses, produk, dan refleksi. Jadi kalau misalnya dalam evaluasi yang berkelanjutan ini kita membuat sebuah pameran. Jadi anak-anak merasa dihargai hasil karyanya. Ya, ini inovasi-inovasinya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ini hanya sebagai contoh saja yang diberikan oleh pemerintah. Nah, nih. Ini contoh inovasi yang coba saya buat berkarya untuk sesama dan bangsa dengan durasi 48 JP. Di sini kegiatannya mengambil dari ini ya, Pelusan dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diintegrasikan. Latar belakang dan urgensinya. Tantangan karakter dan kolaborasi di era digital. Pentingnya pembelajaran kontekstual dan lintas mapel. Ini mapelnya mohon maaf ya, salah ketik. Keterkaitan dengan 8 DPL dan 7 KAIH. Ini mata pelajaran yang terkait. Intranya keterkaitan antara PKN dan IPA. Ekstranya di sini banyak ya. Oke, tujuan kegiatannya mengembangkan kreativitas, empati sosial, kepedulian, jiwa wirausaha, dan literasi kebangsaan. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Yang ketiga, menumbuhkan keterampilan abad 21. Desain programnya meliputi metode, proyek berbasis masalah dan aksi nyata. Bentuk kegiatannya diantaranya ada kampanye sosial. Kemudian outputnya showcase digital, portofolio kelompok, kemudian presentasi publik. Nih, mohon maaf nih, 48 ya, bukan 38 nih. Seperti itu. Ini format asesmennya. Ada observasi kerja tim, partisipasi, dan tanggung jawab. Penilaian produknya meliputi kualitas karya, dampak sosial, dan presentasi. Refleksi individunya terintegrasi dalam portofolio digital. Nah, ini rubrik penilaiannya. Iya. Saya rasa untuk materinya cukup. Saya mau tanya dulu ke moderator. Langsung kita sharekan contoh modulnya atau diselingi dulu dengan tanya jawab, Kang? Baik, eh, terima kasih Bu Noi Ya. atas pemaparannya. Kita ini dulu ya. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan tentang kokurikuler, Pabelit sopabelit, kokurikuler. kokurikuler. Nah, sopabelit emang kadang. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jawab Dipersilahkan, dulu, tadi mangga. sudah dipaparkan secara panjang lebar dan cukup jelas, mulai dari kurikulum, kemudian inovasi kurikulum dan kokurikuler. Mangga dipersilakan, bagi yang mau bertanya, boleh raise hand atau juga bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Pertanyaannya di kolom chat. Mangga Bapak Ibu. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu di kolom chat nih. Kolom chat kita lihat sudah ada. Udah ada satu pertanyaan nih. Bu, apakah benar koordinator proyek membawahi 3 kelas? Bukan perjenjang kelas 7, 8, 9. Dari Bu Siti Hindun.
langsung dijawab Ya, atau mau boleh langsung ditanggapi dijawab dulu? Bu Nui Oh biar ya, tidak lupa ya. ya betul. Maklum Pak Silakan, Paru. Mangga. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau berdasarkan dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, tidak ada ketentuan Bu ya, satu koordinator membawahi 3 kelas, gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler Ciparannya mana ini gitu. ada satu guru yang ditunjuk, yang ditugaskan, bukan ditunjuk ya, yang ditugaskan sebagai koordinator kegiatan kokurikuler ini, gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada ketentuan untuk satu koordinator untuk 3 kelas. Seperti itu. Iya. Masih ada tadi ya. Untuk rapor proyek berarti tetap ada ya. Dan itu dimasukin ke kolom kurikuler. Bentar. Saya langsung jawab ya. Yang tadi. Lagi dari Bu ini. Dari Bu siapa? Oh ini nih ada nih dari Pak Adam dulu nih. Nah, dari Pak Adam ya Pak. Untuk kokurikuler lintas mapel, apakah kegiatan proyek kokurikuler harus jangka panjang selama 1 semester atau boleh jangka pendek yang seminggu bisa selesai dan berganti tema pada setiap waktunya? Ya, Bapak punten. Di sini kita lihat dulu tadi, dalam 1 tahun itu kokurikuler 360 JP untuk kelas 7 dan 8, 320 JP untuk kelas 9. Nah, sekarang tinggal kita diawali dulu tadi dengan analisis kebutuhan. Silahkan tetapkan dulu temanya berapa JP. Kalau menurut sekolah memang 1 minggu sudah cukup kegiatan lintas mapel ini. Dengan catatan 1 minggu itu tidak boleh lebih dari 10 JP ya Pak. Kalau dirasa cukup, tapi apa mungkin kegiatan lintas mapel ini 1 minggu selesai hanya 10 JP saja? Silakan dibuat analisisnya lagi. Apa ya? Gimana Pak Adam? Baik, terima kasih Ibu. Nagening Ibu jawabnya. Lanjutkan. Dari Bu Dwi. Oh iya. Bu siapa nih? Dari Bu Dwius ya. Bu Nur, bagaimana cara kita menghadapi masalah guru yang kurang komitmen dengan kegiatan kokurikuler ini? Sementara jamnya diambil 1 JP tiap mapel. Terima kasih. Mangga Bu Nur. Iya, baik Bunda. Terima kasih. Nah ini memang yang sering kita hadapi, sama ini pengalaman pribadi juga Bun, saat diterapkan proyek P5. Di sini komitmen dari teman-teman memang tidak seragam ya Bun ya. Perlu pendekatan yang lebih humanis lagi, yang lebih mendalam lagi untuk menumbuhkan kesadarannya. Sehingga teman-teman semua berkomitmen bahwa ini adalah tugas bersama. Ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi jangan sampai udah gitu. Misalkan kegiatannya hanya lintas mapel, IPA lagi nih. Hanya mapel, IPA, IPS, matematika, bahasa. Nah, kita harus benar-benar bisa memberikan pemahaman ke rekan-rekan yang lain, bukan berarti dalam kegiatan kurikuler yang lintas mapel ini yang hanya 4 mapel yang diambil, guru yang lain tidak bertanggung jawab. Tapi semua sama-sama bekerja, semua sama-sama berkolaborasi tadi untuk mempercepat tercapaian tujuan 8 DPL ini. Jadi memang menumbuhkan komitmen bersama itu harus betul-betul dipahami oleh semua rekan-rekan guru. Jadi tidak saling mengandalkan. Dan disinilah butuh keteladanan.
terutama dari pimpinan dan juga dari teman-teman yang ditunjuk, yang ditugaskan sebagai koordinator dari kokurikuler ini. Kalau yang bertugas sebagai koordinatornya adalah leha-leha gitu ya, nyantai-nyantai, bagaimana mungkin teman-teman yang lain, terutama yang mapelnya tidak terintegrasi akan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan itu dari awal sampai akhir. Seperti itu, Bun. Gimana, Bunda? Oke, terima kasih. Iya, kasih, Bun. Oh, ada lagi ya, Bu Fitri ya? Ya, dari Bu Untuk siapa nih? Bu Fitriani Ramdaniah ya? Yang jelas Bu di sini untuk kegiatan yang lintas mapel itu 2 atau lebih gitu ya Bu ya. Yang namanya lintas mapel pastinya itu lebih dari 1 mapel seperti itu Bu. Cuman saya belum baca ya, barangkali dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Kalau saya di panduan kurikulernya atau di permennya belum menemukan berapa minimal dan maksimal. Yang ada itu adalah untuk pencapaian DPL-nya minimal 2 sampai 4 gitu dalam setiap kegiatan ya. 8 dimensi profil lulusan yang harus ada dalam setiap kegiatan. Tapi kalau untuk jumlah minimal dan maksimal saya belum baca. Barangkali dari rekan yang lain ada yang bisa menambahkan, mungkin ada aturannya. Halo Bu Noy, Ya, mungkin siap, menambahkan. siap. Untuk aturan berapa jumlah mapel yang harus ada pada kegiatan kokurikuler itu memang tidak ada. Tetapi kita bisa melihat nanti dalam merancang kegiatan kokurikuler itu tergantung ada atau tidaknya irisan. Tidak, Irisan dari TP-TP yang ada dari setiap mapel terhadap kegiatan kokurikuler yang akan kita laksanakan. Kalau memang ada irisan dari masing-masing mata pelajaran terhadap TP-nya itu bisa kita gunakan kan lintas ya. mapel untuk kegiatan kokurikuler kita. Itu saja Bu Noy. Oke, atur nuhun tat. Nah, itu ya Bu Fitri, jadi memang tidak ada aturan yang menjelaskan secara khusus minimalnya minimalnya 7 gitu. Nggak ada ya Bu ya, seperti itu. Mangga dilanjut. Terima Kolom chat kasih. masih ada nggak? Oh ya, Bu Hairunisa ya. Iya Ibu, saya langsung menjawab ya Kang. Iya, Ibu. Bu Hairunisa. Ya, jadi namanya bukan rapot project ya Bu ya, punten pisan. Kalau kemarin kan rapot gitu ya, sekarang yang ada adalah laporan hasil yang kurikuler. Tidak rapot terus, tapi di sini ada kolom tersendiri bersatu dengan rapot intranya gitu. Dan di sana dibuat deskripsi seperti tadi yang saya contohkan. Seperti itu, Bu. Nanti saya contohkan eh ininya, Bu ya, modulnya. Seperti itu, Bu ya. Jadi memang tidak ada rapot sendiri. Kalau kemarin kan anak-anak kita menerima 2 rapot ya. 1 rapot yang untuk mapelnya, 1 rapot project. Sekarang tidak, Bu. Kalau tidak ada perubahan lagi. Sampai terakhir yang saya baca itu sesuai dengan permennya hanya 1 rapot. Itu Bu Nisa. Baik-baik, terima kasih, Bu. Ya, Terus lanjut dari masih ada kah? siapa nih? Masih ada 2. Wah banyak juga tanya pertanyaannya. Kita cek dulu ya kalau pertanyaan sama. Jadi nanti dari Pak Kelik, bagaimana mengatur strategi mengatur jam intrakokurikuler untuk sekolah berbasis pondok mengingat padatnya kegiatan. Mengatur jam intrakokurikuler. Oh, intra dengan kok kali ya. Oh ya, Hmm. intra dan kokurikuler. Biar tidak bentrok mungkin ya, karena Ya, padatnya kegiatan di pesantren. Terus satu lagi, oh ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Mohon izin bertanya, kokurikuler
ini proyeknya apakah sebenarnya sama dengan P5 sebelumnya atau memang berbeda. Saya masih memahami hampir sama soalnya dengan P5 dari Pak Edi Muhartono Al-Minhaj Tamansari. Oke, yang mana dulu nih? Oh, ada nih Bu Erna juga ya. Dari atas dulu deh. Ya, mangga. Dari Bu Erna dulu nih. Kegiatan kokurikuler boleh tidak menggunakan semua permainan tradisional. Nah, kita lihat dulu Bu, bentuk permainan tradisionalnya apa? Ini berarti bisa kalau dulu ya, kalau pada saat P5 itu kan bisa masuk ke kearifan lokal. Berarti di sini kita ambilnya dengan cara lainnya. Ya, ambil dengan cara lainnya, kemudian amati dulu, analisis dulu bentuk permainannya apa. Nah, dengan cara lainnya ini sama Bu, nanti penetapannya. Mulai dari judul, tujuan, dan seterusnya. Kemudian di sini bentuk permainannya ini kalau tadi seperti Pak Abdul Aziz bilang, ada tidak irisannya dengan mapel? Ada tidak irisannya dengan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Seperti itu Bu ya. Jadi kita juga bisa menggunakan permainan tradisional. Misalkan kayak kalau di saya mah namanya engklek ya, engklek gitu ya. Kan itu bisa masuk ke dalam olahraga tradisional ya Bu ya. Berarti berkolaborasi dengan Mapel PJOK. Engklek nama nasionalnya apa ya? Main engklek-engklek Bu yang pakai potongan tank gitu ya. Itu bisa ya Bu ya? Bisa Kayak kegiatan galaksin juga bisa ya Bu ya berarti? bisa Bu. Galaksin, galagoda. Ah, Galagoda yang gimana Bu? Saya belum tahu malah. Kalau Saya ini tahunya dampu. galaksin nggak godaan gitu. Kelompoknya Gitu. tuh ada 2 kelompok, lebih dari 5 orang. Nah, iya, berarti kan di sana itu ada komunikasi, ada kolaborasinya, gitu ya Bu ya, ada Iya. kreativitasnya, itu untuk menguatkan 8 dimensi profil lulusannya, diantaranya karakter-karakter itu, dan bisa dikaitkan, itu ada irisannya dengan mapel PJOK, seperti itu Bu ya, atau dengan mapel lain, misalkan IPA. IPA juga misalkan pada saat permainan tadi Bu ya yang engkle itu kita kan harus bisa memperkirakan nih berapa kira-kira kejauhan, berarti kan itu jarak ya, berapa jarak lemparan kita untuk melempar genteng itu. Kalau seperti itu berapa gaya yang harus kita keluarkan biar kita nyampe ke titik itu Bu, bisa Bu ya. Jadi Ya, boleh tenun Ibu. sami-sami Ibu. Kemudian Pak Kelik, kalau untuk yang berbasis pondok, mengingat padatnya kegiatan, ini bisa sistemnya dengan menggunakan pengaturan waktunya itu 1 jam. Jadi harian ya Pak ya. Di setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah itu kan baru 4 kalau sejam-sejam. Karena ini kegiatannya itu 10 JP, itu bisa 1 harinya 2 jam, 2 jam. Jadi 5 hari pas untuk 10 JP. Seperti itu Pak. Kalau menggunakan sistem blok, misalkan di akhir semester, di bulan November, Desember, sepertinya tidak memungkinkan ya Pak ya, kalau untuk yang berbasis pondok. Jadi kalau disarankan, sebaiknya mengambil jam harian saja. Gitu. Gimana Pak Kuli? Terima kasih. Ya, mangga Pak. Oke, selanjutnya kalau dari Bu Siti Indun sudah dijawab sama Bunda Dwi ya, tidak ada batasannya. Hmm. Terus untuk rencana pelaksanaan dari Pak Benyamin nih, Bu Nui, Oh ya. rencana pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler apakah dibuat terpisah atau dijadikan satu? Karena mempunyai Yang mana Pak? untuk Ya, pelaksanaan pembelajarannya kokurikuler. apakah dibuat terpisah atau dijadikan satu kegiatan kokurikuler dan intrakurikuler? Karena Untuk mempunyai rencana durasi jam pelaksanaan pelajaran tersendiri. pembelajaran interkurikuler yang Pak dibuat terpisah. SMP Wirabuna. Ya, terpisah ya Pak Ben ya? RPP-nya terpisah. Jadi untuk intra itu ada sendiri dan untuk ko juga ada sendiri itu. Karena durasi pelaksananya kan berbeda. Misalkan seperti yang saya buat yang tadi itu 48 JP. Itu terpisah dengan kegiatan intranya. Itu Pak. Ya.
Oh iya, Pak Benjamin kan sebagai kurikulum ya Pak ya. Mudah-mudahan sudah dibuat jadwal untuk kurikulernya nih. Mengambil Selanjut, harian atau blok gitu ya Pak ya. Ya, Mangga. selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih ya dari Bu Hmm. Rahmania. Untuk membuat laporan hasil kokurikuler sebaiknya dibuat oleh masing-masing guru atau kurikulum, Bu. Wah, jadi Nah, ini. dorongan kurikulum. Oh, tadi Bu ya harus Gimana? berkolaborasi Bu. Kesian tuh kalau ditemplekin semuanya ke Ibu kurikulum. izin bertanya, Bu. Sebentar ya Bu ya. Jadi untuk membuat deskripsi ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena tadi kan ada tim. Mulai dari koordinator sampai ke fasilitator yang lainnya. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan diserahkan semuanya ke kurikulum. Diketik juga Tapi bisa, Pak. mangga dikolaborasikan secara bersama-sama. Seperti apa? Karena Jadi keluar, semua Pak. ya, karena semua Ini ya, guru juga ini ya. bertanggung jawab untuk membersamai anak-anak selama kegiatan kokurikuler ini. Seperti itu ya, Bu. Mangga, masih Masih ada satu lagi, Bu Noy. Wah, panjang banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan karena memang pembahasan yang cukup Ada tadi menarik biasanya ada di sini kokurikuler ini. muncul saya. Oh, iya. Suara saya terdengar Bu, nggak, Bu Ibu Noy? saya mau kedengeran? bertanya, Bu, dari Ada yang SMP mau Negeri bertanya? Mangga, mangga. Dari mana, ya, Bu? Ya, Sebutkan nama dan asal sekolahnya. dari SMP Negeri 3 Ciawi, Pak. Mangga. Iya. Kami kebetulan sudah melaksanakan kokurikuler sejak awal ajaran baru tahun ini, Bu, Pak ya. Eh, Kami sudah melaksanakan tiga tema ya, Bu. Yang pertama lintas mapel PAI dengan bahasa Indonesia, yang kedua lintas mapel IPS dengan PP, dan yang sekarang sedang berlangsung prakarya dengan bahasa Inggris. Nah, yang ingin ditanyakan kami juga di sini ragu eh, benar atau tidak yang kami jalankan gitu, Bu. Jadi kami melaksanakan ini seperti sekarang ini tadi prakarya dengan bahasa Inggris. Prakarya dengan bahasa Inggris judulnya itu judul proyeknya sebentar Bu. Prakarya dengan bahasa Inggris, prosedur teks, bagaimana membuat makanan tradisional. Oh, jadi bahasa Inggrisnya prosedur teks, kalau prakaryanya itu ada materi dari umbi-umbian dan serelia gitu. Nah, jadi kami melaksanakan itu 3 kali pertemuan dan ini pertemuan terakhir. Itu apa satu satu apa 1 tahun itu semua mapel dilaksanakan. Kami itu melaksanakannya rencananya semua mapel dilaksanakan kokurikulernya gitu, Bu. Dengan nanti setelah bahasa Inggris dengan prakarya ini, IPA, PJOK dengan matematika, Bu. Takutnya kami apa namanya kurang sempurna gitu, Mbak. Ya, yang sebenarnya seperti apa gimana, Bu? Gitu. Itu aja mungkin. baik Ibu. Langsung jawab ya, Kang. Mangga, silakan. Ya, oke, Ibu. Punten, kita kembali lagi mengacunya pada struktur kurikulum. Kalau Ibu mau membagi dua, tadi kelas 7, kelas 8, itu sebanyak 360, di semester 1, mau 180 nih. 180 JP. Kalau Ibu membaginya mau beberapa tema, itu diperbolehkan, Bu. Diperbolehkan dengan catatan tadi, dalam 1 minggu itu tidak boleh lebih dari 10 JP. Awas kalian menjawab pertanyaan dari Bu Resni ini di kolom chat. 10 JP itu untuk kokurikuler dalam 1 minggu. Jadi bukan maksimal per tema ya Bu Resni, ini sekalian saya jawab. Bukan berarti satu tema harus 10 JP, tidak seperti itu Bu. Bisa saja karena temanya tema besar seperti tadi yang saya contohkan, berbagi untuk sesama dan bangsa, saya mengalokasikannya menjadi 48 JP. Nah, kalau tadi yang dari Ciawi sudah 3 tema, satu temanya itu berapa jam, Bu? Punten yang Ciawi. Halo. Bentar, Bu, sebentar. Ayah, mangga. Satu temanya
Satu temanya ada yang tergantung tergantung dari setiap lintas mapelnya, Bu. Ada yang 4 kali pertemuan, satu temanya. Ada yang 3 kali pertemuan. Satu kali pertemuannya, satu kali pertemuannya 10 jam. Satu tema itu, Mas. Satu tema, satu kali pertemuannya, ya 9 ya. Dalam seminggu. Iya, dalam seminggu, Bu. Dalam seminggu. Oke, saya ambil kesimpulan Ibu membuat satu tema itu 10 JP gitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Iya, Bu, ya. Ah, Iya. iya. Berarti 10 JP ini Ibu laksanakannya dengan sistem Dengan sistem blok seminggu sekali. di Satu hari hari apa, Bu? seminggu. Setiap hari Senin? Di hari Rabu. Rabu, Senin Bu. dan Rabu. Iya, Bu. Senin dan Rabu. Jadi Seninnya berapa jam, Bu? Seninnya 5, Rabunya Rabunya 5. 5. Nah, selama itu tidak mengurangi esensi dari tujuan kokurikuler itu dan tidak mengurangi jumlah JP dari pelajaran intra, itu boleh-boleh saja, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi acuannya tadi. Udah. Ya, kegiatan intra kokurikulernya itu terpenuhi pembelajarannya. Itu, Bu. Jadi kalau sekarang sudah 3 tema, mantap sekali, Bu ya. Mudah-mudahan yang di sana, di programnya itu, semua tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Terutama penguatan karakter dan kompetensi yang 8 DPL itu, Bu. Masing-masing tema, masing-masing kegiatan ada ya, Bu ya. Ada ketercapaian dari 8 DPL-nya itu, Bu. Seperti itu, Bu ya. Jadi silahkan dihitung. Disinilah pentingnya perencanaan yang matang, pembentukan tim kolaborasinya, tim kerjanya, teamworknya itu harus benar-benar solid. Mulai dari perencanaan, pengalokasian waktu tentunya dengan penentuan tema dulu, berapa JP, mau dilaksanakannya dengan menggunakan sistem blok atau reguler. Nah, itu benar-benar harus mengacu pada panduan dan pada Permendikbudristeknya. Kalau 3 kali dari 3 tema ini memang sudah semuanya terpenuhi dan tidak ada yang dikurangi, baik intra maupun esensi dari kokurikulernya, mah enggak, Bu. Tidak jadi masalah. Ya, Bu ya. Mungkin saya contohkan. Halo, Bu Ya, Nur, boleh mangga. tambahkan? Ya, mangga. Ya, izin off cam karena ini sambil mangku anaknya sedang sakit, jadi izin Ya, off cam ya. mangga. Oke, Bu Noy, terkait dengan kokurikuler yang tadi pertanyaan di Ciawi, dari Ciawi ya. Jadi Ya. kokurikuler itu yang berbasis mata pelajaran, fokusnya bukan dari mata pelajarannya. Jadi fokusnya adalah yang pertama temanya apa, kemudian baru diidentifikasi mata pelajaran yang bisa dilibatkan. Jika tidak bisa dilibatkan, tidak perlu dipaksakan. Gitu. Jadi sebenarnya langkah pertama itu tema dulu. Tema, kemudian adakah mapel yang bisa terlibat? Gitu. Jadi seandainya dari 11 mapel di 1 tahun itu tidak terlibat, tidak masalah. Itu. Jadi jangan dipaksakan, seluruh mapel bisa diintegrasi dalam proyek. Gitu. Nah, kemudian terkait jamnya, ketika bloknya blok jam, maka tadi 10 JP per minggu. Wajib 10 JP per minggu. Kemudian jika memang nanti bloknya minggu atau di bulan tertentu, ya berarti sesuai dengan tema ataupun jam yang disusun. Dalam 1 tahun 360 JP bisa dialokasikan untuk beberapa proyek dan tidak mesti dengan berbasis mata pelajaran karena kan ada 7 KIH dan juga ada dengan
cara lainnya. Jadi yang jadi dasar utamanya adalah penentuan tema, baru mata pelajaran yang bisa terlibat. Jika memang mapel tersebut tidak bisa terlibat dalam 1 tahun tersebut tidak masalah. Karena fokus dari kokurikuler adalah penguatan DPL, gitu ya, bukan fokus untuk tujuan mata pelajaran. Namun seyogianya memang dalam proyek mata pelajaran bisa terlibat, sangat bisa terlibat. Bahkan dalam satu proyek itu tidak hanya 2 mata pelajaran. Kalau kita analisis lebih dalam, satu proyek itu bisa melibatkan beberapa mata pelajaran. Tergantung bagaimana tadi persiapannya harus matang. Memang setelah menentukan tema itu perencanaannya harus matang. Seperti apa pelaksanaannya, bagaimana mendalamnya, bagaimana analisis tujuan pembelajaran. Seluruh guru duduk bersama menganalisis tujuan pembelajaran yang bisa terintegrasi dalam proyek tersebut ataupun dalam kokurikuler tersebut. Gitu Bu Nuy, terima kasih. Iya, gimana Bu? Ya, baik pencerahan ya dari Bu Maya, betul sekali tadi. Seperti diawali tadi dengan pembentukan dulu dari tim yang akan menjadi penanggung jawab dalam kegiatan kolaborasi, di kegiatan kokurikuler, penentuan tema. Nah, kata kunci tadi ya Ibu dari SMP 3 di sini, kata kuncinya adalah bagaimana dari kedalaman tema yang teman-teman akan lakukan gitu ya. Jadi kalau bahasa Bu Maya tadi tidak dipaksakan harus gitu. 10-10-nya, 11 dengan mulok ya. Tidak harus seperti itu Bu ya. Tapi kalau menurut rekan-rekan yang di SMP 3 itu memang ingin mengkolaborasikan dalam beberapa tema untuk setiap pelajaran. Mungkin ini judulnya mah ingin berbagi gitu ya. Biar berkeadilan semua mapel bisa merasakan seperti itu dalam kegiatan kokurikuler gitu. Boleh-boleh saja, hanya tadi lihat temanya apa. Kalau tadi kata Pak Abdul Aziz, ada tidak irisannya dengan mata pelajaran? Apa saja yang bisa dilibatkan dalam kegiatan kokurikuler tersebut? Seperti itu. Gimana Ibu Ciawi? Ya, Bu Noy, bagaimana? Ya. mau nambahin dikit. Oh ya, mangga-mangga. Ini saya tertarik tadi dengan JP-nya. Ya. Kalau yang Bu Mei sampaikan, alhamdulillah Ya. ya. Saya nambahkan dikit. Tadi berkaitan JP-nya katanya SMP Ciawi itu 2 pertemuan dalam 1 minggu. Iya. Iya, Masing-masing 5 katanya, Bu. JP. Iya, betul. Nah, kemudian satu temanya itu pertemuannya antara 3 sampai 4. Itu ya. Iya, jadi Nah, 3. kalau dihitung-hitung, anggaplah semuanya Kurang ya? 4. Iya, jauh banget kurangnya. Jadi Iya. kalau 4 pertemuan kali 5 aja udah 20. 20 kali 3 baru 60. Berarti kurangnya 300 nih dalam 1 tahun. Itu aja, Bu Nur. Iya. Terima Iya. kasih. Iya, gimana teman-teman? Jadi pentingnya kita berkolaborasi, duduk bersama untuk membuat perencanaan yang betul-betul matang gitu ya. Sehingga tidak ada kegiatan intra yang dikurangi dan kegiatan koknya terpenuhi. Seperti itu Bu ya. Jadi mangga didiskusikan lagi untuk penentuan tema, kemudian mengambilnya dari 3 cara itu mau yang mana. Lintas mapel, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau menggunakan cara lainnya. Jadi buatlah perencanaan yang matang sehingga nanti berdampak pada hasil yang optimal. Seperti itu Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber, dan juga tadi ada beberapa saran masukan dari rekan-rekan pengawas yang lainnya. Masih ada pertanyaan nggak ya? Kita lihat dari mana nih? Oh, dari SMP PGRI, Pak Deden Hidayatullah. PGRI Rumpin, 360 per tahun itu apakah harus terpenuhi semua untuk 3 tema?
atau bagaimana Bu Nur? Mangga. Ya, ya, mangga Pak. Ibu maaf Bu, Oh ya, Ibu tema ya, ya. kita itu banyak selama setahun itu baru berjalan 3 tema ini gitu Bu, baru berjalan 3 tema. Tema nanti pokoknya temanya itu berapa tadi temanya? Banyak ya, ada 6 tema dalam 1 tahun. Ini kita baru sampai ke tema 3 gitu. Nanti minggu Iya. depan tema 4. Dan satu lagi Bu yang mau ditanyakan, masalah ini tema itu kita sekarang melaksanakannya sama tiap level Bu, kelas 7, 8, 9. Kebetulan, iya kebetulan memang irisan dari TP dari CP-nya sama Bu gitu. Ada semua. Apakah harus beda tiap level kelas 7 temanya apa 8, 9 gitu. Jadi di sini sekarang kita baru mencoba untuk menyamakan tema aja dulu kelas 7, 8, 9 seperti ya seperti misalnya untuk IPS kemarin dengan PP itu ada sejarah kelahiran Pancasila Bu gitu. Jadi di situ kita masukkan sama gitu tiap level gitu proyeknya. Itu harus sama atau berbeda Bu atau bagaimana gitu. Iya. Terima kasih Ibu. Untuk tema bisa disamakan antara kelas 7, 8, 9. Nah, kegiatan-kegiatannya bisa, kalau tema sama ya Bu ya, hanya dalam bentuk kegiatannya bisa sama, bisa juga boleh juga berbeda. Jadi dalam pelaksanaannya atau teknik pelaksanaan satu tema bisa dilaksanakan dengan teknik yang berbeda. Seperti itu Bu ya. Iya, baik Bu. Ya. Baik Bu, Terus, terima kasih Ibu ya, atas penjelasan. mangga. Tadi ya Bu ya, kalau misalnya mapelnya, kalau bahasa tadi dari rekan Bu Siti Mesaro, jangan dipaksakan gitu. Tapi saya yakin teman-teman di 3 Ciawi sudah melakukan analisis terlebih dahulu untuk menentukan tema, menentukan kedalaman materinya sehingga yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari 8 DPL-nya itu bisa dilaksanakan secara utuh. Seperti itu Bu ya. Oh ini dari Bu Bayu Kang ya. Kalau menggunakan Oh sistem iya blok lupa 3 kelewat. minggu untuk intra, 1 minggu untuk kokurikuler. Bisa Bu ya kalau sistem blok ya? Tadi. Jadi dalam 1 minggunya itu kokurikuler ini tidak boleh lebih dari 10 JP gitu Bu Bayu. 3 kali 10. Bisa ya? Ya, 1 minggunya untuk kokurikuler. baik Bapak Ibu, pertanyaan cukup banyak nih, sangat menarik sekali pembahasan kokurikuler dengan berbagai variasi pertanyaan yang tentu akan menambah hasanah kita, pemikiran kita tentang kokurikuler. Nurhasana. Sesuai nama Karena nama pemateri. materinya Nur Hasanah, jadi hasanah kita tentang kokurikuler akan semakin banyak di kepala kita. Masih ada yang mau disampaikan, Ibu narasumber? Boleh saya share dulu contoh aja ini ya. Enggak, Sebagai silakan. contoh saja, nanti saya yakin teman-teman di sekolah masing-masing sudah membuat yang lebih up to date lagi, yang lebih oke lagi. Ini yang sebagai contoh saja. Izin share. Mana ya, Pak saya? Oh nih. Nggak pakai Ryzen. Apa? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Sebentar ya Bu ya. Aku mau tanya sedikit lagi. Oh ya, Untuk mangga. koordinator, Ada yang untuk ketinggalan ya? koordinator, Mangga. untuk koordinator ini kokurikuler, ini tiap level, misalnya kelas 7, 1, masing-masing 1 atau bagaimana? Saya belum paham masalah ini. Ya Bu. Mangga, Bu Nur Hasanah. Oke. Tadi sudah kita diskusikan ya Bu ya. Karena ini memang kan awal ya, awal kita melaksanakan kegiatan yang terbarukan ini. Nah, untuk temanya boleh sama antara kelas 7, 8, 9. Kemudian dalam praktik pelaksanaannya itu boleh berbeda Bu. Tapi kalaupun mau disamakan juga boleh. Karena masing-masing jenjang itu kan ada koordinatornya ya. Kalau di sekolah saya dulu kelas 7, 8, 9 itu koordinatornya ada. Jadi walaupun temanya sama, kalau dari masing-masing tim kerjanya, tim kolaborasi penanggung jawabnya itu mau melakukan dengan teknik pelaksanaan Bu yang Lilis berbeda boleh ya? itu bisa Bu. Itu Bu Lilis. Saya Bu Apa ya. sih alat apa?
Pak Ridwan, punten ini yang tadi saya share sudah kelihatan? Halo? Sudah Bu, Sudah. ada. Sudah terlihat, Bu. Punten ya, Dibesarkan bisa ini nggak? sekedar contoh saja. Ini namanya masih SMP 2 Citerup nih, punten ya. Saya masih ngambil sekolah saya yang lama. Ini kegiatannya sama. Temanya adalah berkarya untuk sesama dan bangsa. Alokasinya 48 JP ini. 6 JP per minggunya kali 8 minggu. Ya Bu ya. Fokusnya adalah menumbuhkan kepedulian sosial, kreativitas, kolaborasi melalui karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh kelas 7 dan kelas 9. Dimensi profil lulusannya, walaupun tadi minimal itu 2 sampai 4, tapi di sini saya ada 8 ya Bu ya, semuanya ada nih. Kenapa ada keimanan dan ketakwaan? Karena di sini setiap kali akan memulai kegiatan diawali dulu dengan berdoa. Ya. Kemudian keluargaannya menunjukkan kepedulian sosial dan semangat kebangsaan. Penalaran kritis, mampu menganalisis masalah. Halo, ada apa Kak? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Nui. Di-unmute, Bu Nui. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, Bu Nui. Oke. Lanjut. Kemudian kemandirian, mampu mengatur waktu, bertanggung jawab atas tugasnya tanpa menunggu arahan dari guru. Kemudian kesehatan, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Komunikasi, murid-murid kita diharapkan itu bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian ini juga terintegrasi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian mata pelajaran yang terkait juga banyak. Ya, ini desain pembelajarannya, ada tujuan, ada praktik pedagogisnya, ada kemitraan, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak-anak dalam memanfaatkan digital ini. Mereka mau menggunakan yang mana dalam mendesain karyanya. Ini berarti sudah masuk pembelajaran berdiferensiasinya. Ya Bu ya. Nah, ini kegiatan langkah-langkahnya. Orientasi 6 JP. Refleksi awal nih. Saya percepat aja. Udah 2:30 takut nggak keburu. Ya. Kemudian identifikasi masalah juga 6 JP. Nanti ini bisa di-share. Ya. Di sini dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian perencanaan proyeknya juga 6 JP. Ada workshop mini 6 JP. Pelaksanaan karya bagian 1 ini 6 JP. Dan finalisasinya 6 JP. Jadi keseluruhannya 48 JP termasuk refleksi dan evaluasi. Nah, untuk asesmennya ada umpan balik, karya, presentasi, dan laporan kegiatan. Ini contoh lampiran-lampiran yang kita bisa cantumkan dalam modul. Ini rubrik penilaian observasi. Ya Bapak Ibu. Nah ini rubrik penilaian kerja tim. Presentasi. Nah, sampai ke terakhir
refleksinya. Nah, ini pengolahan. Ini tadi ya, Ibu, yang rapotnya nanti contohnya seperti ini. Deskripsi yang kita cantumkan di dalam laporan yang tertulis di rapot sekolah, di rapot anak-anak kita ya. Jadi kebayang kalau kita serahkan semuanya ke Wakakur dengan jumlah siswa yang ratusan, aduh wareg pisan itu ya. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi saja. Seperti itu Kang Ganjar, mangga. Ya, terima kasih Bu Noi. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Silakan boleh reaksinya. Mangga. Ya, terima kasih Bapak Ibu eh, atas reaksinya dan juga terima kasih pada Bu Nur Hasanah yang sudah memaparkan dengan begitu jelas dan begitu gamblang terkait dengan pembelajaran kokurikuler. Bagaimana tadi kita harus mulai dari membentuk tim, kemudian menentukan tema, ya. Setelah menentukan tema, nanti dikaitkan dengan lintas mapel, apa 7 KIH atau dengan kegiatan lainnya, dan juga jangan lupa membuat asesmennya dan jumlah jam pelajaran juga kita tentukan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, Bu Nur Hasanah ada yang mau disampaikan lagi? Ada Closing statement? sedikit ya. Iya, closing statementnya. Terima kasih. Oh, udah ya. Udah cukup ya sampai ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Takutnya ada yang terlewat. Mudah-mudahan nggak ada. Dicek dulu kan. Oh ya, Takut ada. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Mangga, narasumber kita masih membuka lowongan pertanyaan karena waktu juga masih Mudah-mudahan cukup panjang. karena cukupnya Bisa sampai panjang. maghrib ya. Oh, atuh mau buka puasa itu. Baik, mangga Bapak Ibu, mohon share materinya Bapak. Oh ya, nanti insya Allah akan di-share oleh panitia. Sepertinya tidak Oke. ada Bu Noi, saya Nggak ada ya. cek di Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua bisa paham ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin, amin. Tidak ada. Oke. Mangga Bu Baik. Noi, mungkin Oke, karena kita tutup saja sesi teman-teman. pertanyaan ya, langsung ke mungkin ada yang mau disampaikan closing statement dari pemateri pada siang hari ini. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian, kerjasama, dan segalanya pada hari ini dalam sesi webinar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kokurikuler ini kita bisa menganggapnya sebagai bumbu penyedap. Tanpanya belajar ini akan terasa hambar, kayak sayur tanpa garam gitu ya. Teuyahan kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Tapi dengan adanya kegiatan kokurikuler ini, kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan tentunya berdampak. Tentu dampak yang positif baik untuk murid-murid kita, untuk sekolah, maupun untuk masyarakat. Bapak, Ibu hebat semuanya, sekali lagi, mari kita sama-sama berkolaborasi. Jangan jadikan kegiatan kokurikuler ini hanya sebagai sebuah formalitas saja. Mudah-mudahan kokurikuler ini kita jadikan sebagai ruang belajar, ruang emas bagi murid untuk berkreasi, untuk peduli, sehingga mereka bisa mengatakan, ya, saya siap, saya bisa, dan saya akan beraksi, bukan bersaksi ya, saya akan beraksi. Itu dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi dunia pendidikan. Dan mungkin ini sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan juga untuk rekan-rekan semua. Satu aksi kecil yang kita lakukan akan berdampak besar bagi dunia pendidikan. Sekali lagi, terima kasih. Yuk, mari kita sama-sama bergerak
menuju perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan adanya kokurikuler, semoga outputnya nanti kita memiliki murid-murid yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi memiliki keterampilan yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama dan bangsa, yang memiliki karakter tangguh seperti yang terdapat di dalam 8 dimensi profil lulusan. Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, Ternuhun. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nurasana. Terima kasih atas penjelasan materi yang begitu dahsyat ya, menambahkan hasanah kita Hasanah. tentang Menambah kegiatan hasanah. kokurikuler. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia, Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Dari apa yang telah kita ikuti hari ini, kita semakin yakin bahwa inovasi kegiatan kokurikuler bukan sekadar ide, melainkan langkah nyata untuk membentuk generasi yang kreatif dan berkarakter dan juga bisa bertahan hidup di masa yang akan datang. Mari kita bawa semangat ini ke sekolah masing-masing agar setiap kegiatan menjadi ruang tumbuh yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih kepada Bu Nur Hasanah yang sudah menyampaikan materi dan juga kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang dengan semangat sampai kegiatan akhir ini masih setia menemani kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.